Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan untuk dapat belajar bersama, membaca, mempelajari kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi karya Ustaz Aceh Zakaria hafizahullah ta'ala. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai hukmul ma'dud dan juga pembahasan al-mustasna. Hukmul ma'dud dan pembahasan al-mustasna. Dan al-mustasna ya tentang pengecualian, dan telah kita bahas juga al-mustasna bi'illah. Al-mustasna bi'illah. Nah, itu ada 3 ya, taman mujaban, taman manfian, dan naqisah. Dan sesuai dengan ini kemarin kita ya, kalau di pertemuan hari ini insyaallah kita akan dahului dengan membahas halaman 64. Halaman 64 itu ada terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ada 10 nomor di situ. Nah, kita akan kita bahas dulu. Kemudian kita insyaallah akan bahas al-mustasna selanjutnya halaman 66. Baik, ya, masih mengenai hukmul ma'dud ya. Kita merujak kembali ya, hukmul ma'dud itu ya ringkasnya dia ada jin, man, min. Jin, man, min. Jin itu adalah jamak dan majrur ya. Antara ila 10 ya, dari 3 hingga 10. Antara ila 10. Maka dia jin, jamak majrur. Kemudian ya dari 11 sampai 99 itu dihukumi dengan man, mufrad, mansub. Mufrad, mansub. Min 11 ila 99 ila 99. Kemudian ya itu tadi man ya. Kemudian yang ketiga ya min ya, dia mufrad majrur 100 hingga 1000. Baik, kita bahas langsung terjemahkan ke dalam bahasa Arab. 5 buah hadis. 5 buah hadis. 5 buah hadis. Khamsatu ahadisi. Khamsatu ahadisi. Ahadisi modelnya apa itu? Ahadisi itu jamak majrur, Ustaz. Jamaknya jamak apa itu? Pernah ada pembahasannya itu? Ahadisi itu ya, ingat pembahasan ismul ladzi la yansharif ya? Iya, Ustaz. Mafa'il berarti dia bisa di kasrah atau bisa di mafa'il. Ahadisa. Berarti jawabannya khamsatu ahadisa. Khamsatu ahadisa. Ya, jadi kalau ahadisa kenapa tidak di kasrah ya? Oh iya, Ustaz. Ya, sighah muntahal jumu'. Nah. Baik. Bagi teman-teman semua juga ya, ingat kembali ada mulai bilang sorif ya, nomor yang pertama. Pembahasan nomor 1 sighah muntahal jumu'. Wazannya mafa'il atau mafa'il. Mafa'il atau mafa'il. Masajid, kalau di contohnya masajid dan dananir.
Nah, sehingga ya nomor 1 jawabannya adalah khamsatu ahaditsa. Khamsatu ahaditsa. Kenapa ahaditsa? Karena dia jamak kan. Karena dia masuk dalam bilangan 3 sampai 10. Dia jamak atau jin ya, dia jamak dan juga majrur. Majrur dengan tanda fathah. Annahu ismul ladzi la yansarif. Mamnu min as-sarf. Kemudian nomor 2, 20 buah hadis. 20 buah hadis. Ishruna hadisan. Kenapa hadisan? Ya, dia masuk dalam 11 sampai 99 ka ishrun. Dan ishrun ya, dia bukan isrin karena ishrun. Karena kalau tidak ada amil dia dibaca marfu kan. Pernah kita bahas kalau tidak ada indikasi bahwa dia mansub atau majrur pada suatu isim, maka kita baca marfu saja. Ini untuk isim-isim mu'rab. Maka dibaca isyruna hadisan. Kemudian yang ketiga 100 buah hadis. Mi'atu hadis. Kenapa hadisin? Mi'atu hadisin. Ya, ini sudah mirip ya dengan contoh ya, di atas ya, mi'atu hadis. 5 buah ayat. Satu ayat, khamsatu ayatin. Kenapa dibaca khamsatu? Nah, ingat kembali ya. Khamsatu bukan khamsatu ya, dia ayat mufradnya apa? Ayatun. Di muannas ya, maka dibaca harus berlawanan ya, sempat disinggung ya terakhir teh. Ya harus berlawanan, maka dibaca khamsu ayatin. Khamsu ayatin. Karena ayatin mufradnya ayatin. Jadi hukumi muannas maka dibaca khamsu ayatin. Kalau ininya ma'dudnya mudzakkar maka diganti jadi muannas. Jadi misalnya rijal kan. Contohnya rijal. Mufradnya adalah rajul, yang mudzakkar maka adatnya kita hukumi dengan muannas. Jadi khamsatu rijalin. Nah, ini kebalikan kalau ayat jadi khamsu ayat. Khamsu ayat. Kemudian nomor 5 ya 15 buah ayat. 15 buah ayat. Khamsu asyaratu ayatan. Khamsu asyaratu ayatan. Ini belum dibahas ya, tapi ya tidak masalah. Khamsa asyarata ayatan. Harusnya khamsa asyarata ayatan. Khamsa asyarata ayatan. Ayatan di sini ya dia mufrad ya. Mufrad karena dia masuk 15. Dan dia dihukumi muannas maka dia harus kita sesuaikan dengan asyarata. Jadi khamsa dan bentuk bilangan ini ya bilangan belas ini ya apalagi 13 sampai 19 itu dihukumi mabniun alal fath. Khamsa asyarata ayatan. Khamsa asyarata ayatan. Belum di ini ya. Ini mungkin jadi pengecualian. Baik. Nomor 6, 10 buah buku. 10 buah buku. Nah, tadi 10 buah buku ya asyratu kutubin. Asyratu kutubin. Kutubin mufradnya kitab, dia mau mudzakkar maka ya adatnya dibikin muannas. Jadi asyratu kutubin. Ya insyaallah jelas kalau yang 3 sampai 10 ya. Sesuai kaidah cuman
antara mudzakkar dan muannas dia khalif, dia berlawanan. Kalian 17 buah buku. Nah, karena ini kitab, buku disamakan dengan waladan ya. Kalau kita ambil contoh di situ, maka kita baca 17 buah buku ya. Sab'ata asyara kitaban. Sab'ata asyara kitaban. Ini untuk bilangan belas, ini sebagai tambahan. Semoga tidak lama. Jika ma'dudnya ya mudzakkar, maka ini perhatikan, jika ma'dudnya mudzakkar, maka asyara bilangan puluhannya itu asyara atau asyrata, dia sesuai berkesesuaian. Jadi misalnya waladan kan mudzakkar, maka asyara di situ dibaca asyara bukan asyrata. Tuh. Jadi ya, nah kemudian bilangan satuannya, yakni kalau dicontoh itu adalah khamsata. Nah, bisa dilihat di contoh min ya, dari 11 sampai 99 itu kan ada khamsata asyara waladan, kemudian ada arba'ata asyara rajulan. Ya kan, di situ sudah. Nah, di situ contohnya dia mudzakkar, ya kan? Maka asyaronya berkesesuaian. Dia mudzakkar. Waladan mudzakkar, asyara mudzakkar. Nah, rajulan mudzakkar, asyara mudzakkar, ya kan? Nah, kemudian bilangan satuannya ini contohnya khamsata wa arba'ata ini. Nah, dia yukhalif, dia berlawanan. Maka ketika ma'dudnya mudzakkar, maka bilangan satuannya dia muannas. Maka ya, jika kita ganti dia ma'dudnya jadi muannas. Nah, kalau kita ganti yang waladan dan rajulan tadi dengan muannas, misalnya jadi apa? Tolibatun ya, tolibah ya, tolibatun. Maka tolibatun muannas kan, ma'dudnya muannas. Maka asyaronya berubah. Jadi harus berkesesuaian kan, berarti ya, jadi asyrata tolibatan. Nah, bagaimana satuannya? Ya, dia harus berlawanan dengan ma'dudnya, berlawanan dari jenisnya. Maka dia ya, bilangan satuannya harus mudzakkar. Maka dibaca khamsa asyrata talibatan. Khamsa asyrata talibatan. Paham ya? Nah, ulangi ya, untuk bilangan. Nah, ini untuk tambahan bilangan 13 sampai 19. 13 sampai 19. Dia mabniun al-fathi, selalu fathah, baik bilangan satuannya maupun bilangan puluhannya. Ya, 13 sampai, ya maksudnya ya misalnya arba'ata dan asyaronya itu selalu fathah. Dia satu paket, arba'ata asyaron. Nah, itu fathah semua. Sudah mabniun al-fathi. Nah, kemudian ma'dudnya ini ana ulangi lagi ya. Ma'dudnya jika dia mudzakkar, maka dia berkesesuaian mudzakkar juga pada ya, puluhannya atau asyaronya, dan menyelisih atau berlawanan dengan bilangan satuan. Sehingga bila ma'dudnya mudzakkar, maka bilangan satuannya harus muannas. Contohnya di situ waladan mudzakkar, maka asyara harus berkesesuaian juga mudzakkar, maka dibaca asyara bukan dibaca asyarata. Dah, jadi asyara waladan. Nah, bagaimana satuannya? Nah, dia yang ma'dudnya mudzakkar, satuannya harus muannas. Kita pakai khamsata. Ya, maka khamsata bukan dibaca khamsa, tapi dibaca khamsata karena harus
berlawanan dengan ma'dudnya, maka dibaca khamsata asyara waladan atau khamsata asyara rajulan. Maka kalau kita ganti ma'dudnya menjadi muannas, misalnya talibatan atau talibatun ya, talibatun dengan ta marbutah, maka ya kita sesuaikan. Nah, berarti asyaronya harus muannas juga. Talibatan, maka asyrota. Asyrota sudah sama. Kemudian talibatan harus berlawanan dengan bilangan satuannya. Kalau misalnya 5, berarti khamsa asyrota talibatan. Khamsa asyrota talibatan. Nah, agak aneh memang ya. Banyak, mudah-mudahan terbiasa. Itu cuma tambahan dari nomor 13 sampai 19. Baik. Nah, jadi di sini ya 17 buah buku. Nah, bisa kita praktekkan 17 buah buku kan? Buku dia mudzakkar. Nah, maka dia harus berkesesuaian dengan asyaro atau asyrotanya. Cari kesesuaian. Oh, ternyata buku mudzakkar, maka asyaro dibaca asyaro karena dia mudzakkar. Asyaro kitaban. Kitaban karena dia ya 11 sampai 19 kan. 11 sampai 99. Nah, kemudian kitaban dia harus menyelisihi dari bilangan satuannya. Satuannya apa ya? 7 ya. Maka sab'ata. Menyelisihi kan berlawanan. Sab'ata asyara kitaban. Sab'ata asyara kitaban. Kalau 18 bagaimana? Ya, samaniyata asyara kitaban. 16 bagaimana? Sittata asyara kitaban. Khamsata asyara kitaban. Arba'ata asyara kitaban. Thalathata asyara kitaban. Nah, terbiasa ya. Kemudian yang nomor 8 adalah salasumi'atin kitabin. Nah, kitabin itu apa? Ya, kitabin ya. Karena dia ya, baik. Karena dia mufrad majrur. Salasumi'atin kitabin. Dan ya tambahan lagi, kalau untuk ya, bilangan ratusan ini salasumi'ati kemudian arba'umi'ati, dia susunannya idhofah ya, maka tidak ada ketika kita katakan tidak ada salah satu mi'ati itu tidak ada. Kemudian arba'atu mi'ati itu tidak ada. Kan selamanya dia hilang ta marbutah. Khamsatu mi'at yang tidak ada itu khamsatu mi'ati itu enggak ada ya. Adanya khamsu mi'ah, salasu mi'ah, arba'u mi'ah, sittu mi'ah, sab'u mi'ah. Nah, itu hilang tak marbutah ya. Tamani mi'ah, tis'u mi'ah. Karena ketika idhofah seperti ini dia harus berlawanan. Nah, kemudian ya ma'dudnya tadi, ma'dudnya dia juga jadi mudhaf ilaih dari mi'ahnya tadi. Ya, maka dibaca ya kalau 300 salasumi'ati kutubin. Salasumi'ati kutubin. Tidak dibaca salasumi'atin kutubin. Tidak ya, tapi karena dia susunan idhofah maka salasumi'ati kutubin. Afwan, kitabin ya. Salasumi'atin kitabin. Salasumi'ati kitabin. Karena dia mufrad majrur. Baik, nomor 9 6 bulan. Ya, 6 bulan. Kita lihat di situ dia ya 6 3 sampai 10 dia apakah masuk 6 di situ ya? Masuk ya. Maka dia harus jamak majrur. Dia harus jamak majrur. Bulan
syahrun mufradnya, jamaknya adalah ashhur. Jamaknya ashhur. Nah, dan syahrun itu mudzakkar. Syahrun, maka kita katakan ya dia harus berlawanan kan, maka dibaca sittatu ashhurin. Sittatu ashhurin. Sittatu ashhurin. Dia susunan idhofah ya, maka ashhur di situ dia jamak, dia wajib majrur. Nah, semuanya sudah jawab ya. Nah, kemudian yang 200 bulan ya. 200 bulan tinggal kita lihat 200 mana ya, 100 sampai 1000. Oh, berarti bulannya ini harus mufrad dan majrur. Nah, maka kita bilang ya mi'at ya. Mi'ata syahrin. Mi'ata syahrin. Kenapa mi'ata? Ya. Karena mi'ata nih, harusnya mi'ata nih kan? Mi'ata nih. Harusnya ada 2 gitu. 100-nya musanna. Jadi maksudnya 200. Mi'ata nih, harusnya kan mi'ata nih plus syahrin. Ya kan? Namun ingat kembali, ya, syarat idhofah ya. Nunnya harus dihilangkan kalau ada nun. Kalau musanna dan jamak juga. Kalau tanwin juga harus dihilangkan. Nah, maka mi'atani ini ada nun kan? Maka dibaca mi'ata syahrin. Mi'ata syahrin. Mi'ata syahrin. Itu latihan kita ya. Semoga kemarin sudah dikerjakan. Agar menambah ya mungkin kemampuan kita. Tapi kita masuk ke al-mustasna bi ghairi wasiwa. Al-mustasna bi ghairi wasiwa. Intawir kali. Al-mustasna bi ghairi wasiwa di halaman 66. Ya, ini tidak jauh beda dengan al-mustasna bi illah. Tidak jauh beda dengan al-mustasna bi illah. Al-mustasna bi illah ada 3 ya kan, ada kalam taman mujaban, kemudian ada taman manfiyan, kemudian ada naqisan. Taman mujaban sempurna dan positif, taman manfiyan sempurna namun negatif, naqisan itu kurang. Ya, taman maksudnya atau sempurna itu maksudnya ada rukun-rukunnya disebutkan. Ada al-mustasna, ada al-mustasna minhu, ada juga ada istisna. Ya, positif maksudnya tidak ada penafi sebelumnya, tidak ada yang menegasikan sebelumnya, dan negatif berarti ada. Kemudian yang dimaksud dengan naqisan itu yang kurang, maksudnya al-mustasna minhunya tidak disebutkan. Al-mustasna minhunya tidak disebut. Dan al-mustasna bi ghairi wasiwa ya. Adapun mustasna bi ghairi wasiwa, adapun mustasna dengan ghairi dan siwa, bahwa majrurun daiman. Dia majrur selamanya. Nah, ini berhenti di sini dulu. Majrurun daiman. Bagaimana? Ini kan pembahasan mansubatul asma. Kok bisa majrur? Ya kan? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Kemarin kita sudah bahas, ya kita sudah pegang baik-baik. Kalau dia mustasna ya, dia akan kita pembahasan mustasna masuk di mansubatul asma, itu yang kita pegang tahun. Ya, maka ketika kita hukumi suatu ya, kalimat mustasna, maka dia mansub. Itu pegang baik-baik. Nah sekarang ya bahwa majrurun daiman. Maka yang dimaksud di sini mustafna, ya mustafna secara makna. Secara makna dia mustafna, dia yang dikecualikan. Namun secara i'rab dia tidak bisa ya mustafna wa alamatu nasbihi ya mansubun, bukan begitu ya. Tapi
Tapi mustasna secara makna. Namun secara i'rab dia majrur. Dan apa posisinya? Daiman ala annahu mudhafun ilaih. Maka dia bahwasanya dia posisinya sebagai mudhaf ilaih. Secara makna dia dikecualikan memang. Secara makna memang mustasna. Akan tetapi secara i'rab dia tidak i'rab sebagai mustasna atau sebagai tidak i'rab sebagai mustasna yang notabene adalah mansub. Akan tetapi dia di i'rab sebagai mudhaf ilaihi. Paham ya? Ingat mustasna itu yang dikecualikan ya. Seperti itu ya. Jadi majrur di sini majrur bukan karena mustasna kan ini mansub kok jadi majrur di sini ya. Udah ada daiman lagi, ada selamanya lagi. Maka majrurnya di sini i'rabnya majrur namun secara makna dia tetap dikecualikan. Kemudian lanjut lagi pernyataan setelahnya wa hukmu ghairi wa siwa. Nah, itu di tanda petikan atau bisa didikari itu ghairi dan siwa di situ. Ghairi dan siwa agar tidak bingung. Wa hukmu ghairi dan wasiwa ya. Hukum ghairi dan siwa. Ghair dan siwa hukumnya bagaimana? Hukmul ismil waqi'i ba'da illa. Nah, illa juga bisa dilingkari sehingga nanti tidak bingung ya. Hukum ghairo dan siwanya itu adalah hukum isim yang terletak setelah illah. Nah, kalau kita lihat ya, setelah illah kita balik lagi halamannya. Setelah illah ya, kan ada isim tuh ya. Misalnya illah hasanan, illah waladaini. Ya kan illah hasanan. Kita ambil contoh illah hasanan. Hasanan di sini ya mansub. Maka hasanan di sini yang tadinya ya mansub. Ghairo dan siwa ini menggantikan si hasanan ini. Nanti bisa hasanan, bisa hasanun. Paham ya? Itu maksud. Ya maksudnya ya nanti kita lihat contoh ya. Taman mujabah. Karena taman mujaban ini sambil dipegang kertasnya sambil nanti bisa dilihat di baliknya lagi ya. Sambil dipegang sambil nanti dilihat bolak-balik taman mujaban. Di sebelahnya juga halaman 65 taman mujaban nanti dilihat. Ya. Rosabatul labu ghaira aliyin. Para murid itu tidak lulus atau gagal. Ghaira aliyin. Nah, hukum ghaira di sini. Perhatikan, ghaira di sini. Kenapa bisa mansub di situ? Ya, dia mengikuti hasanan yang ada di taman mujaban halaman sebelumnya. Lihat, najahatul labu illa hasanah. Ya, hasanah dibaca mansub kan? Nah, maka ghaira di situ dia mengikuti hasanah di situ. Ghaira di situ mengikuti hasanah di situ. Hasanah kan mansub. Maka hukum dari ghaira dia dibaca fathah. Nah, maksudnya seperti itu. Ghaira. Paham? Nah, maka ketika illa diganti dia jadi ghaira, bukan ghairu dibacanya tapi ghaira. Nah, sesuai dengan hasanan yang sebelumnya kan? Dan aliyin, nah ini sesuai ya. Majrurun daiman, selalu majrur. Karena dia mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih dari mana? Mudhafnya si ghaira ini. Ghaira aliyin. Nah, sehingga kalau kita coba di halaman sebelumnya 65
pindah lagi halaman 65. Kita lihat ya, misalnya di contoh ini, roja'at talamidu, atau sebelumnya, najahat tullabu illa hasanan. Illa kalau kita ganti ghair, nah dia jadi apa? Illa di sini kita jadikan ghair, dia jadi apa? Nah, kita coba ya, najahat tullabu. Nah, di sini kan harusnya hasanan, berarti jadinya najahat tullabu ghairu hasanin. Najahat tullabu ghairu hasanin. Yang jadi mustasnanya pada ghairi dan siwa ini adalah ghairu dan siwanya itu. Secara i'rab ya. Secara i'rab. Yang di i'rab sebagai mustasna mansubun wa alamatun nasbihi, ya, mansub dan tanda nasabnya itu adalah ghairu dan siwanya itu sendiri. Ya, insyaallah bisa dipahami ya. Nah, maka najahat tullabu ghairu hasanin. Kemudian contoh lain, roja'at talamizu, karena dia di sini waladaini, ya, maka ghairu waladaini tetap. Taman mujaban pasti mansub. Bisa dipahami ya. Nah, kemudian contoh lain di situ ya. Najahat tullabu, ya, kita balik lagi halaman 66. Kita balik lagi halaman 66. Taman mujaban paling kanan. Najahat tullabu siwa hasanin. Para murid ya, itu lulus siwa hasanin. Kalau siwa kan ya dia isi maksur ya. Isi maksur jadi aman-aman saja. Tidak diharokati, pasti siwa terus. Yang jadi masalah adalah ghairu atau ghairi ya, kan? Itu. Kalau siwa aman ya. Cuman masalahnya nanti ya di alamatnya, apakah dia fathah muqaddarah, kan dia isi maksur ya. Nah, ingat kembali tabel 13. Apakah dia fathah muqaddarah ataukah dia dhamma muqaddarah, kan? Ada insyaallah ya, jelas ya, taman mujaban seperti itu. Kemudian ada yang namanya taman manfiyan. Nah, sambil dipegang lagi ya, biar bisa langsung lihat ya. Taman manfiyan yaitu ya sempurna, disebutkan mustasna, disebutkan al-mustasna minhu, disebutkan adatul istisna. Kita lihat contoh di sini, ma rosabatul labu ghairu aliyin. Tidaklah gagal para pelajar kecuali Ali. Tidaklah gagal para pelajar kecuali Ali. Nah, maka di situ bisa dibaca ghairu dan ghairu. Kita lihat lagi halaman sebelumnya. Halaman 65. Di situ kan ma najahat tullabu illa hasanan au hasanun. Nah, hasanan dan hasanun ya bisa dibaca dua kan? Bisa dibaca mansub dengan fathah, bisa juga dibaca marfu dengan dhammah. Nah, si ghairu dan siwa ini mengikutinya hukumnya secara hukum. Ya kan? Maka kalau kita praktekkan di halaman 65 ini, 65, mana jahat tullabu, nah, ilahnya kita ganti ghair, maka bisa kita baca ghairu atau ghairu hasanin atau ghairu hasanin. Paham ya? Mana jahat tullabu, nah, ilahnya kita ganti dengan ghair, maka bisa dibaca ghairu hasanin atau ghairu hasanin. Paham ya? Nah, itu maksudnya dia sesuai hukum isim setelah illah. Nah, contoh lain lagi, ma roja'at talamidu. Nah, illahnya kita ganti, maka bisa dibaca ghairu waladaini atau ghairu waladaini. Tetap dibaca waladaini karena dia majrur.
Insyaallah ya bisa dipahami ya. Pelan, insyaallah bisa ya. Ma raja'at talamidu ghaira waladaini au ghairu waladaini. Paham ya? Jadi dia mengikuti ini. Nah, kita pindah lagi ke halaman 66. Nah, setelah taman mujaban, setelah taman manfian. Nah, taman manfian, nah itu di situ kita lihat contoh bawahnya kita belum baca kan? Ma najahat tullabu siwa hasanin. Nah, kalau siwa kan gampang. Mudah ya. Karena dia isi maksur. Nah, langsung kita lihat naqis yang tidak disebutkan mustasna minhunya. Nah, ada contoh ma rasala ghairu aliyin. Ya, naqisan itu dia mencari yang butuhnya yang mana? Butuh akan apa? Ya. Dan biasanya naqis berada pada konteks kalimat negatif. Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Maka ma tidaklah gagal kecuali ali. Rosabat ya, atau ya rosabah butuh fa'il. Apa fa'ilnya? Ya tidak ada kan, tidak disebutkan. Maka ghair di situ akan bertindak sebagai fa'il. Ghairu aliyin. Nah, sama seperti halaman sebelumnya. Halaman 65, ma najaha illa hasanun. Ya, hasanun kan ya, dia jadi fa'il dari najaha. Walaupun secara makna dia mustasna. Dikecualikan. Hasanun dibaca marfu'. Ma rasaba ghairu aliyin. Nah, kalau ini kan ya ma najaha ghairu hasanin. Ma najaha ghairu hasanin. Atau ma najaha siwa hasanin. Mudah kan? Nah, tinggal disesuaikan saja. Insyaallah mudah ya, nanti kalau masih belum paham bisa ditanyakan kembali. Saya belum paham bisa ditanyakan kembali. Itu tentang bighairi dan tentang ghair dan siwa. Jadi kita pelajari tentang ilah, mustasna dengan ilah, kemudian mustasna dengan ghairu dan siwa. Ya gampangnya kalau misalnya ya ghairu ya kita baca mansub ya, jika kalau amannya ya pada saat taman mujaban atau taman manfian kita baca ghairu saja. Pada taman mujaban dan taman manfian kita baca mansub saja. Kita baca mansub. Taman mujaban ya dia positif kan, tidak ada ma, tidak ada la, tidak ada laisa di situ, ya kan? Kita hukumi taman mujaban, maka pasti mansub ghaironya. Namun ketika taman manfian, nah ketika ada huruf nafi yang kita lihat dulu apakah dia naqis ataukah dia taman. Ada huruf nafi kan, nah kita ada ma rosabat tullabu ghairu atau ghairu aliyah, maka kita hukumi saja. Kalau dia taman ya sudah, kita hukumi mansub atau kita hukumi marfu'. Ya, semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan ke pembahasan al-mustasna bi khala wa ada wa hasya. Al-mustasna bi khala wa ada wa hasya. Ya, yang dimaksud bukan wawunya ya, tapi khala, ada dan hasya. Mustasna dengan khala, dengan ada, dengan hasya. Ya. Nah, khala, ada, hasya yang pernah muncul ketika pembahasan majruratul asma. Pernah ya? Yakni dia memanjurkan isim setelahnya. Ya, bisa nanti dibuka kembali, bisa dilihat kembali. Seperti itu ya. Itu mengingatkan saja.
Nanti ada pengaruhnya di sini. Ya. Ammal mustasna di khala wa ada wa hasya. Adapun mustasna dengan khala, dengan ada dan hasya, fa yajuzu fihi an-nasb wal jar. Maka boleh kita nasabkan, atau boleh padanya nasab dan jar. Maksudnya bisa dibaca ya, mansub bisa dibaca majrur. Setelah khala, setelah ada, setelah hasyanya. Bisa dibaca mansub, bisa dibaca majrur. Kita lihat contoh. Najahat tullabu khala aliyan au aliyan. Maknanya juga kecuali, tetap kecuali. Para pelajar itu lulus kecuali Ali. Kenapa bisa dibaca aliyan? Kenapa dibaca aliyan? Ini tambahan ya. Bisa ditulis nanti tambahan. Kenapa dibaca aliyan? Ya, khala, ada dan hasya ini bisa berubah-ubah. Bisa jadi ya, bisa jadi dia fi'il, ya, sehingga butuh maf'ul bi, sehingga maf'ul bi itu ya aliyan tadi, ya. Bisa juga dia sebagai sehingga dia menjarkan isim setelahnya. Kalau dibaca aliyin, itu dia. Kenapa jadi aliyan? Karena khala dianggap sebagai fi'il. Maka aliyan dibaca sebagai maf'ul bi, aliyan, khala aliyan. Tapi kalau khala dianggap sebagai huruf, maka dibaca aliyin. Itu tambahan saja. Ya. Al-muhim, yang penting ketika ada khala, ketika ada hasya, bisa kita baca aliyan, bisa kita baca aliyin. Bisa kita bacaan, bisa kita bacain. Ya. Amannya ya sudah kita baca aliyan saja, ya kan, masuk kan. Amannya seperti itu. Amannya seperti karena masuk mansubatul asma kan. Contoh lain, amanal qaumu ada rajulan atau rajulin minhum. Kaum tersebut beriman kecuali ya satu orang. Rajulan. Rajulan bisa dibaca rajulan, bisa dibaca rajul. Ya kalau kita pakai hasya juga ya sama ya. Amanal qaumu hasya rajulan, ya sama. Najahat tullabu hasya aliyan atau aliyan. Sama ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, amma idza dakhalat man nafiyah. Ma an-nafiyah di situ bisa ditanda petik atau bisa dilingkari, nanti biar tidak bingung bisa digaris bawahi. Ma an-nafiyah. Ma an-nafiyah itu ya, ma yang berfungsi atau ma yang bermakna tidak atau bukan, bermakna tidak, menafikan, menegasikan, negasi, menegatifkan. Idza dakhalat an-nafiyah, jika masuk ma nafiyah pada ala khala dan ada, fayalzamu fihi an-nasbu, maka wajib dia nasab. Kalau dia masuk khala, kalau masuk dia ada, maka dia wajib nasab. Contoh, najahat tullabu ma khala Muhammadan. Muhammadan wajib nasab. Kalau ada ma, di satu paket ma khala atau ma ada. Kalau masuk satu paket seperti itu, maka wajib nasab. Dan najahat tullabu ma ada, berarti dibaca Muhammadan. Tapi kalau ma-nya hilang, najahat tullabu bisa dibaca khala Muhammadin
bisa dibaca khala Muhammadan. Pahamnya? Atau ya misalnya amanal qaumu ma ada, nah, pasti dibaca rojulan. Tapi kalau ma-nya hilang, amanal qaumu ada, bisa dibaca rojulan, bisa dibaca rojulin. Insyaallah paham ya? Bisa dipahami kan? Insyaallah ini ya, sudah pelan dan ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan bagi yang belum ya sempat hadir kemarin ya, bisa nanti dimurajaah melalui rekaman ya, sehingga paham betul tentang mustasnain, apalagi pembagiannya ya, taman mujaban, taman manfian, sama naqisah. Karena ini ya lumayan membingungkan ya. Lumayan membingungkan. Itu dulu ya yang bisa kita ya pelajari hari ini. Ya. Dan insyaallah di pertemuan ya hari Sabtu mendatang, ya insyaallah kita nanti kita bahas latihan halaman 67 ya. Halaman 67. Yang nomor 1 hingga nomor 12. Nomor 1 sampai nomor 12. Pembahasan mustasna. Pembahasan mustasna. Kita lanjutkan sedikit ya. Ini sudah ini ya. Kita lanjutkan pada halaman 67 pembahasan khobar kana wa akhwatiha wa ismu inna wa akhwat. Kita baca sedikit ya, karena ini sudah, jadi kita baca saja. Yang penting kita menyelesaikan kitab secara utuh. Nah, amma khobar kana, ya adapun khobar kana dan saudari-saudarinya, wa ismu inna dan saudari-saudarinya, faqad taqaddama, telah berlalu, telah terdahulu bayanuhuma, penjelasan dari keduanya, bil marfu'at, pada pembahasan marfu'atul asma. Mislu, contoh ya, wa kana Allahu sami'an basira. Ya lafzul jalalah Allah di situ isim kana. Dia marfu', kemudian khobar kananya sami'an. Khobar kana maka wajib nasab, wajib mansub. Basiran ya bisa jadi ya na'at untuk sami'an ya. Jadi na'at untuk sami'an. Kemudian wa kanu zalimin. Nah, yang jadi pembahasan di sini ya karena dia mansubat asma berarti khobar kananya. Khobar kananya, bukan isim kananya. Zalimina ya di situ jadi fokus. Kemudian innallaha azizun hakimun. Maka yang jadi pembahasan mana lafzul jalalah Allah dibaca mansub karena dia isim inna. Isim inna wajib nasab. Sementara khobar inna dia marfu'. Dan kemudian innaka ghafurur rahim. Ya, yang jadi ini adalah isim innanya, kaf di situ. Atau kaf dhamir dia isim mabni, maka dia fi mahalli nasb. Isim dhamir yang mabni. Ya. Itu dulu ya yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Semoga ya tadi penjelasan mustasna yang lumayan membingungkan bisa kita pahami betul. Nanti diulang-ulang ya, semoga penjelasan tadi yang pelan bisa mampu memahamkan teman-teman sekalian. Nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung ke Bapak admin ya. Nanti bisa kalau bisa kita jawab ya kita jawab. Tapi itu dulu yang bisa kita sampaikan. Jazakumullahu khairan atas perhatian, partisipasi serta kehadirannya.
Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan dalam belajar, juga dalam menyelesaikan kitab ini. Semoga Allah memberikan istiqomah kita juga dalam mengulangi pelajaran, memurajaah pelajaran yang telah berlalu, membaca kembali atau mendengarkan audio kembali, sehingga bisa memahamkan kita, memantapkan pengetahuan kita, sehingga bisa kita praktekkan dalam ketika membaca Al-Quran, yang membaca hadis, dan seterusnya. Tapi itu saja. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu